Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi kepada channel kita, pembahasan tentang seputar dunia pendidikan. Saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara semua tentang ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Jadi ChatGPT adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Jadi sama seperti kita bertanya ke guru atau apapun, lantas mesin akan menjawab dalam waktu yang sangat cepat. Cuma yang menjawab itu bukan manusia, tapi adalah kecerdasan buatan. Nah, kelebihan kecerdasan buatan ini adalah kecepatan memperoleh jawaban yang sangat responsif. Kemudian jawaban yang disajikan itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kemudian yang menjadi kekurangan karena input yang dilakukan oleh manusia tentu mempunyai keterbatasan. Nah, sehingga kredibilitasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Kemudian kabarnya juga ChatGPT juga karena menggunakan database yang terbatas. Kabarnya itu menggunakan database yang ada di internet sampai tahun 2021. Jadi kalau pertanyaan yang di atas tahun tersebut tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Jadi mungkin pertanyaan setelah tahun itu tidak bisa dijawab. Nah, oke, berikutnya bagaimana cara menggunakan ChatGPT akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, kita bisa menggunakan Google Chrome, masuk ke google.co.id, kata kuncinya ChatGPT. Oke, sudah. Nah, ini kita masuk ke OpenAI, atau di sini aja OpenAI, masuk ke OpenAI. OpenAI nanti. Nah, di situ akan masuk ke sini. Ada tulisan coba ChatGPT atau try ChatGPT. Kalau bahasa Inggrisnya try ChatGPT. Saya coba Inggriskan di sini. Try ChatGPT. Nah, ini adalah awal untuk masuk ke ChatGPT. Nah, klik login. Nanti akan diarahkan untuk masuk ke salah satu akun, entah menggunakan akun Google, Microsoft atau Apple, terserah Bapak Ibu. Asalkan mempunyai akun di salah satu penyedia email tersebut, bisa Bapak Ibu login. Karena saya mempunyai akun Google, saya akan memberi continue with Google akun. Nah, saya klik aja akun yang setelah saya punya di sini. Oke, sambil menunggu. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Nah, otomatis masuk ke ChatGPT. Nah, ini ada semacam guidance atau panduan. Nah, jadi conversation my reviewed by alternate to. Jadi semakin banyak pertanyaan yang masuk ke dalam sistem, itu semakin cerdas AI itu dalam mengolah datanya. Kemudian down aja. Kemudian akan di sini ada semacam sampel dari pertanyaan yang kita ajukan seperti apa. Nah, ini jelaskan quantum computing itu jelaskan. Jadi pertanyaan dalam sini explain quantum computing in simple term. Jelaskan komputer kuantum dalam bahasa yang sederhana. Nah, ini contohnya. Kemudian ini berikan ide
ide kreatif untuk ulang tahun umur 10 tahun. Nah, ini contohnya. Kemudian kapabilitas. Kemudian kapabilitas, kemampuan ChatGPT adalah kemampuan untuk mengingat pertanyaan sebelumnya. Kemudian bisa pengguna itu bisa mengoreksi apa yang menjadi pertanyaan sebelumnya. Nah, kemudian limitation, seperti saya bilang tadi, limited, hanya database tidak bisa menjawab pertanyaan setelah tahun 2021. Nah, itu. Kalau kita bertanya mungkin keadaan tahun 2022 misalnya, apa yang terjadi, misalnya pertanyaannya, apa yang terjadi pada saat yang terjadi atau peristiwa apa yang menjadi topik utama dunia pada tahun 2022. Ini apakah kita coba ini, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Dia tidak mikir. Nah dia ini contoh bahwa database-nya menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan prediksi atau tidak bisa mengakses data pada tahun 2021. Nah, karena ini memang dilatih hingga September tahun 2021. Nah, sekarang kita ubah pertanyaannya. Ada noise sedikit, tidak bisa kita lanjutkan. Kita rubah pertanyaannya di sini, misalnya apa yang menjadi, karena ada tadi ada, kita bisa mengedit pertanyaan juga bisa di sini. Nah, kita coba mengubah pertanyaannya, apa yang menjadi topik utama dunia pada tahun 2020 misalnya. Nah, kita save and submit. Kita enter aja di sini. Oh, nggak bisa ya. Ya, oke. Coba kita ulang 2000 misalnya tahun 2020 misalnya. Ini kan sebelum tahun 2021 dia nggak bisa jawab. Kita tulis tahun 2020. Bisa jawab nggak? Kita tes. Nah, ini dia bisa menjawab. Pada tahun 2020 ada beberapa peristiwa penting topik utama dunia. Kemudian dia menjawab ada pandemi COVID-19, kemudian kasus protes Black Matter Life, kemudian pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dimenangkan Presiden Amerika pada tahun 2020, pertarungan antara Donald Trump dan calon Partai Demokrat Joe Biden. Kemudian bencana alam tahun 2020, termasuk diantaranya kebakaran hutan di Australia, konflik kemanusiaan, perang Suriah, konflik Ukraina Timur, krisis pengungsi. Nah, dia bisa menjawab. Nah, kita coba pertanyaan yang lain misalnya. Bisa nggak dia pertanyaan agak sedikit menyeleneh, misalnya buatkan lagu Indonesia Cinta Malaysia misalnya. Nah, bisa nggak dia membuat lagu ini? Oke, sedikit nyeleneh pertanyaannya. Apakah dia bisa menjawab? Ini lirik lagu maksudnya mungkin. Apakah dia bisa bikin, atau sekalian dia bikin gitarnya versi
not gitarnya ya. Nah ini juga nih, dia bisa menciptakan lagu ini. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berdampingan, satu bahasa satu rasa. Nah ini adalah robot yang menjawab. Dia bisa mengerti bahwa ini Malaysia Indonesia adalah dua negara yang berdampingan, satu bahasa satu rasa. Nah ini adalah, nah ini mesin menjawab, dia mengerti. Nah ini juga bisa menjawab. Nah luar biasanya itu. Kemudian bisa nggak dia buat puisi? Nah, kita suruh dia membuat puisi. Buatkan saya puisi. Buatkan saya puisi tentang hujan misalnya, dalam 5 bait misalnya. Nah, kita suruh Google ChatGPT menjawab. Apakah benar-benar 5 bait dia buat? Nah, bait pertama, oke. Bait kedua, nah, bait keempat, bait kelima. Nah bisa menjawab. Oke, ternyata berhasil. Sampai 5 bait. Nah kemudian fasilitas yang ada di ChatGPT ini bisa namanya regenerative response. Aceh, Sumatera Barat, 15 Jawa Timur, Kalimantan. Nah ada berapa provinsi ini? Wah, sampai 34 provinsi. Jadi nah ini juga dia bilang ini berlaku hingga tahun 2021. Artinya dia hanya bisa merekod data hingga tahun 2021. Nah luar biasa sekali. Oke, kita tes yang lebih sedikit rumit lagi. Kita cari pertanyaan matematika. Nah, pertanyaan matematika misalnya soal, kita cari aja soal matematika. Apakah kita suruh menjawab pertanyaan ini di ChatGPT, apakah bisa menjawab? Nah ini biasanya ya. Oke, kita tes, copy aja pertanyaannya. Oke, kita paste di sini. Oh ya, kita hapus ini. Oke. Pertanyaannya, Sandi memiliki 13 permen, kemudian David memberinya 12 permen lagi. Berapakah jumlah permen Sandi sekarang? Oke, dijawab. Nah, dia akan memberikan penjelasan lebih detail. Jadi jawabannya 25. Apakah benar? Kita cek. Nah, benar 25. Oke, kita cari sedikit. Ini kan pertanyaan tentang matematika SD. Jadi tidak semua pertanyaan yang kita ajukan di ChatGPT bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin ini sekedar referensi, tapi tidak benar-benar bisa jadikan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja. Jadi kesimpulan dari saya, ChatGPT ini memang kadang untuk hal-hal yang tertentu bisa memberikan jawaban yang valid, tapi untuk hal-hal yang lain tidak bisa menjadikan landasan untuk jawaban. Ya, kecerdasan, karena ini memang kecerdasan yang memang dilatih, tidak semua tergantung dari data yang kita masukkan, jadi terbatas. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali. Nah ini ternyata juga